Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih apresiasinya, dan semoga selalu always selalu untuk anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di-share sehingga kamu punya catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan itu juga tercurahkan untukmu semuanya, ya. Nggak bisa aku sebutkan satu-satu semuanya. Terima kasih. Minum kopi dulu. Bismillah. Sekarang kita masuk seri yang penutup, ya, tamat. Oke, aku ulangi lagi tadi, ya. Semoga kita itu sesama saudara saling mendoakan sehingga adalah sebuah harapan, ya. Semoga doa-doa kita akhirnya berdoa dalam kebaikan, ya. Pasti Allah akan kabulkan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin, ya. Jadi begitu, sesama Islam harus bersaudara, harus saling mendoakan dalam kebaikan. Ini seri penutup, ya. Nanti masih ayat-ayat ini juga, cuman yang kita bidik yang lain. Ini kan kita membidik tentang siapa yang memakamkan Yesus. Hebat tuh aku. Hebat. Orang yang mau menghargai itu orang hebat. Aku nggak mau menggunakan diksi kubur, menguburkan Yesus. Memangnya Yesus itu siapa kamu kubur? Memakamkan, gitu loh. Makanya judulnya siapa yang memakamkan Yesus. Yang kita bidik ini dari ayat-ayat ini. Nanti kita bidik sisi yang lain juga bisa, ya. Oke. Ini seri ketiga tamat, ya. Kita bidik sisi yang lain. Sebelum melanjutkan, aku baca dulu komen-komen yang masuk dari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku baca. Pertama dari soleha kita, Penti Wijaya, Jakarta. Nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk Penti dan berikut keluarga di Jakarta. Semoga selalu dalam ridha Allah. Kemudian Kang Mas Ikhwan Tamim, Tangerang. Menyimak Tuan Guru. Semoga Allah yang Maha Agung merahmati kita semua. Amin. Salam Isra. Islam rasional. Oh iya, ya, aku belum mengucapkan salam Isra tadi, ya. Oke, salam Isra, Islam rasional, ya. Kemudian Kang Supian Jailani, ini bandel, ini disuruh ngasih tahu dari mana, rumahnya di mana, kasih tahu supaya enak silaturahminya. Kemarin suruh ngasih tahu, nggak dikasih tahu, ya. Dari Jakarta kayak dari Bandung kayak gitu loh, supaya kita
tahu oh kita punya saudara di sana, di sana, di sana. Kang Supian Jailani, terima kasih Gus atas jawabannya, cukup diplomatis ya. Ya sebetulnya nggak diplomatis sih, ya memang begitu jawabannya. Kita kan dakwah itu perintah, tapi hasil itu bukan urusan kita. Dan hasilnya ya sejauh yang lapor aja aku sampaikan ya seperti itu. Ya nggak banyak sih, belum 10 jari. Cuman yang satu itu ada yang satu apa dua itu bukan satu orang ya, satu keluarga. Ya itu nggak salah dari negeri jiran atau gimana gitu ya. Terima kasih Kang Sopian Jalanin. Lain kali tulis ya dari mana asalnya. Soleha kita, Gispati, Bismillah, Palu lanjut nyimak yang terlewatkan. Sehat selalu Tuan Guru bersama keluarga dan selalu dalam rahmat Allah. Oke, doa terbaikmu semoga tercurah juga untukmu ya. Allah merahmati kita semua. Salam untuk keluarga di Palu. Kang Mas Suratno Eko, nah, ini saudara Kristen kita dari Semarang. Lumayan banyak tulisannya. Oke, terima kasih Kang Mas ya. Semoga yang aku jelaskan kemarin ngerti ya. Itu ada di 13:29 kisah para rasul ya. Antunun. Kemudian rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kang Suratno ini 3 kali ya. 2 kali ini ya. Panjang-panjang rugi semuanya. Kang Suratno Eko, kisah para rasul 13:29. Ah, itu kan ada itu tertulis itu ya. Membangkitkannya dalam kubur, menurunkan dari kubur, lalu membaringkannya dalam kubur itu Kang ya. Ini sudah sampean nukil ini ayatnya. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Jenengan kemarin salah kutip, jenengan kutip di 27, 29 kan, yang menguburkan mereka, bukan ia. Ini Lukas yang nulis. Nggak tahu ketika nulis ini Lukas terjadi kontradiksi dalam hatinya nggak? Di sini dia bilang iya, di sini mereka. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Itu untuk Kang Suratno Eko ya. Salam untuk keluarga di Semarang. Kali ini banjir ojo Semarang nek ora tak pikir. Kang Mas Eko, saudara kita yang ada di Semarang. Berikutnya Mas Rizal Wahyu dari Rembang. Mantap, Gus. Sehari 4 kali upload. Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih. Itu test case kemarin, 4 kali upload. Apa korelasinya dengan viewer? Ternyata ya bodoh wae. 4 kali upload. Ya, kalian juga punya kesibukan, aku maklum lah ya. Kembali kedua kali ya. Nanti kalau misalkan sibuk ya ke 1 kali. Yang penting setiap hari diusahakan bisa ngaji. Minimal sekali. Terima kasih Kang Mas Rizal Wahyu. Iki Kang Suratno Eko ping telu iki nulis iki. Matur suwun, salam buat keluarga saya. Salam pula buat keluarga Gus Betik maksudnya ini, Gus Betik. Selalu sehat dan bahagia. Nggih Kang Mas, matur nuwun nuwun, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan kaharayon saking Gusti Allah Kang Maha Agung. Salam kagem sederek-sederek sak brayat teng Semarang nggih. Matur nuwun nuwun Kang Suratno Eko. Berikutnya rasional 1. Apa Ki? Nggak ada gambar tapi nggak apa-apa, yang penting audio suara jelas dan edukasi tersampaikan. Barakallahu fikum Gus gitu. Memang begitu Mas, kadang-kadang nggak ada gambar, kadang-kadang nggak ada suara, ya. Kadang-kadang ada gambar nggak ada suara nggak ada gambar, ya gitu-gitu. Itu di restart Mas, ya. Itu di restart, bukan pada YouTube-nya, tapi ada perangkat jenengan mungkin minta di upgrade atau gimana Android-nya gitu ya.
di restart. Atau tunggu sebentar, ya sekitar paling lama setengah jam, terus coba setel ulang tuh sudah masuk kok ya. Karena ada dua kemungkinan, memang pesawat HP kita Android-nya itu perlu di-upgrade, atau kan kalau kita unggah itu ada laporan di YouTube-nya itu lagi apa nih, penyiapan. Jadi dia masih disiapkan gitu ya. Sudah terunggah tapi belum sempurna. Nah, kalau itu jenengan setel, ternyata Android jenengan belum mumpuni, ya akhirnya trouble. Cuman kalau mau nunggu sedikit, ya enggak. Tapi bagi yang Android-nya mumpuni, dia langsung on. Ini untuk teman-teman semuanya juga ya, kalau nemuin hal-hal seperti ini, ya, jangan khawatir, tenang saja, nanti bisa diikuti. Bentar, ini kok ada lem di sini. Bisa lengket-lengket. Oke. Dari siapa lagi ini? Wonosobo hadir Gus Ramadan sambil menikmati. Waduh, kata orang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Dia lagi sakit gigi. Semoga dengan ngaji sakit giginya bisa sembuh. Disembuhkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Matius 27:59, di situ tertulis Yusuf mengapani Yesus dengan kain lenan yang putih dan bersih. Tapi kenapa orang Kristen kok memakamkan dengan memakaikan jas dan peti mayat? Itu siapa yang mengajarkan? Semoga JM selalu dilimpahkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Menarik pertanyaannya, dan nanti kita cari waktu untuk kita bahas ya. Makanya aku seperti bilang tadi, kita sepertinya akan selalu di ayat-ayat ini, tapi kita bidik sisi-sisi yang berbeda ya. Kalau sekarang kita lagi fokus di siapa yang memakamkan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Kemudian lai kita ya, terima kasih laiku muliate godang Tuhan munasude teh. Muliate lai Huta Barat dari Kota Kembang, Kota Bandung. Cuman tak mungkin lah aku baca semuanya, ini tulisan kau panjang kali awak tengok ya. Tapi apapun yang kau tulis aku ucapkan terima kasih lah ya. Kau sudah meluangkan waktu, pemikiran ya, kelelahan dalam menulis begini panjang, dan itu sebagai tanda bahwa kau ikut menikmati kajian-kajian di sini. Terlepas apakah kita ketemu dalam satu titik atau berpisah, itu bukan hal lain, tetapi kita tetap bersaudara. Oke, mulai tegodang Tuhan munasude teh Lai Octavianus Huta Barat. Berikutnya, nah ini jagoan kita dari Kota Malang, Kerangalam. Alhamdulillah banyak yang mualaf. Para herder semakin kejang-kejang dan terguncang. Ya, tapi itu semua pilihan ya. Kita hanya menyampaikan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memprovokasi ya. Kalau mau bersahadat ya monggo. Kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Kita saling menghormati ya. Ini di sini kajiannya akademis, bukan maksud untuk menggoncangkan atau menggoyah akidah-akidah yang di luar Islam, tidak. Di sini kita dalam meja akademis untuk mencari benar dan salah, nanti terserah masing-masing mau dipegang yang benar atau yang salah gitu ya. Jadi tentang yang oleh Kang Mas Gedang Godok tadi ya, alhamdulillah banyak yang mualaf, itu semua tanpa paksaan, pilihan mereka sendiri ya. Jadi kajian di sini tidak mempengaruhi kalian semuanya, viewers semuanya. Aku hanya menjelaskan, nanti keputusan ada di kalian. Mau mualaf monggo, alhamdulillah, tidak juga tidak apa-apa ya. Oke, ini aku sampaikan supaya tidak ada miss nanti ya. Kemudian soleha kita Aisyah nenek gaul, assalamualaikum, hadir ikut ngaji. Waalaikumsalam, salam untuk keluarga di Surabaya. Kemudian Kang Mas Halim Rais Ambon hadir, Tuan Guru, salam Isra Islam Rasional. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Ambon. Ini yang punya Bogor Timur.
Abah gelung. Nyimak kajian Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga. Nario Endri, assalamualaikum. Tulung aku ngikut ngaji, Gus. Monggo, monggo, Kang. Tulung aku ngendi. Aku pernah baca sekilas. Ngujang, iya. Kalau ngujang berarti kamu orang kaya. Ada berapa monyet di sana itu ya? Kan banyak kaya monyet. Daerah Ngujang ya, itu ada. Ya anggap saja wisata monyet lah ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Nario Endri ya. Salam untuk keluarga di Tulungagung Ngujang. Ngujang itu tak pikir ikut Blitar, ternyata ikut Tulungagung ya. Oke, terima kasih Kang. Berikutnya Bondowoso hadir, salam Islam nasional. Oke, Ramadan, terima kasih. Kang Mas Irfan Akbar menyimak malam minggu dari Kerinci Jambi. Oke. Iyalah, lebih baik menyimak daripada malam minggu kau masuk ke hutan nanti. Digigit nyamuk. Coba sekali-kali ngobrol sama anak dalamnya. Oke, terima kasih. Ini juragan bendungan. Jagoan kita ini bikin bendungan. Kang Mas Irfan Al-Akbar. Diman Nada, bintang, bukan bintang, hati merah. Kok tumben cuma satu hatinya, biasanya 4. Kang Mas Ray Dendi, banyak Lukas, lain barangkali Gus, Lukas tidak konsisten atau Roh Kudus sedang jalan-jalan di tempat lain. Nggak tahu lah ya. Katanya diilhami Roh Kudus, ternyata kok salah. Dan nanti kita tunjukkan salahnya di mana lebih rinci lagi ya. Masalah Lukas memang bisa saja. Kan di sana nama Lukas bukan satu. Seperti di sini nama Budi itu bukan satu, Budi yang mana. Cuman anggapan mereka, Lukas ini Lukas yang sama, bukan Lukas yang beda. Bisa saja sebetulnya ini Lukas A, ini Lukas B. Sama-sama Lukas. Ya mau Lukas A, Lukas B, yang jelas ini sama-sama kontradiksi dan nggak mungkin dua-duanya benar. Oke, terima kasih Kang Ray Dendi. Arif Muksinin, dari mana aja kau? Ada berapa episode nggak muncul? Semoga sehat selalu ya. Di Tuban, hadir Gus. Iya. Kadang-kadang kalau kita berpikir itu teman-teman yang hadir kemana? Doa kita aja semoga sibuk gitu ya. Jangan takutnya sakit dan nggak mau kasih kabar. Seperti soleh kita dari mana itu? Dari Demak ya, berapa episode tidak muncul ya, tapi semoga saja sehat bukan karena sakit, tapi karena sibuk ya. Dan semoga Allah selalu merahmati saudara-saudara kita yang tidak bisa gabung karena sesuatu. Oke, terima kasih Kang Arif Musinin ya, semoga bahagia bersama Adinda ya. Salam untuk keluarga di Tuban. Berikutnya logika yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penasaran dengan dua orang yang bersamaan disalib dengan terduga Yesus. Apakah itu dimakamkan bersamaan? Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Saya coba jelaskan, tentunya tidak. Ya, tidak. Ya. ini gregetno ini. Gurem en rukem ini kalau jawab ini memang gregetno. Gregetno itu apa bahasa Indonesianya ya? Menjengkelkan atau gimana? Dua orang yang ikut disalib dilupakan, mereka cuma pemain figuran alias sebagai penggembira saja. Ada-ada saja Guru Enrukem ini. Kreatif dia. Oke, terima kasih Guru Enrukem ya. Lai Octavianus kasih jawaban juga ya. Sebetulnya nggak penting juga. Oh, betul juga. Didukung oleh Lai Octavianus. Kata Guru Enrukem pemain figuran atau penggembira. Ternyata satu pandangan dengan Lai Octavianus Huta Barat ini ya. Sebetulnya nggak penting juga dua orang itu, tapi ya memang matinya agak lama, makanya kakinya dipatahkan biar cepat. Yesus lebih dulu mati, jadi kakinya nggak dipatahkan. Mungkin belakangan dikuburnya dua orang itu. Ya kalau dikubur, kalau enggak, ayo. Karena aku pernah dapat penjelasan dari pendeta senior, jadi begini. Itu kan ada yang bilang Kalvari, ada yang bilang Golgota, kalau bahasa kita Bukit Tengkorak. Ini informasi aja untuk kalian ya. Kenapa dia bilang Bukit Tengkorak? Karena di sana tengkorak itu baku tumpuk.
Kalau saudara kita NTT bilang baku tumpuk, itu bertumpuk-tumpuk. Tengkorak ini loh. Ya. Karena di sana memang tempat eksekusi. Lah orang kalau udah disalib, itu lama matinya. Kan penyiksaan itu tujuannya ya membuat orang sengsara, mati lama itu menyiksa. Lebih baik mati cepat. Nah, setelah beberapa waktu dia tersiksa dan akhirnya mati, itu dibiarkan. Nah, nanti dia dimakan burung. Burung apa sih namanya? Burung yang makan daging itu ya. Nah, setelah habis tulangnya jatuh dan kepalanya gelundung kata orang Jawa, menggelinding, terus ada pada sebuah tumpukan, jadi ditumpuk-tumpuk tengkoraknya, makanya disebut Bukit Tengkorak. Itu yang pernah aku terima ya. Apakah benar begitu? Wallahu alam, karena aku juga belum punya duit untuk beli tiket ya untuk mengunjungi Ka'bah ya dan langsung menuju Yerusalem. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Mas ya, jadi nggak dimakamkan. Nggak dimakamkan. Dan juga yang diambil itu kan cuman jasadnya yang terduga Yesus itu. Ya. Oke. Oke. Sudah siapa lagi ini? Ali Akbar, Kertosono nyimak Gus. Monggo Kang Mas Ali Akbar yang ada di Kertosono. Aku dulu sering main ke Kertosono karena seniorku waktu kuliah juga rumahnya Kertosono, dekatnya terminal. Tapi terminal yang lama, bukan terminal yang baru. Salam untuk keluarga di Kertosono. Ya, mungkin kalau kamu ada acara liburan ke Batu, boleh kita ketemu ya, janjian dulu. Terima kasih Kang Ali Akbar. Berikutnya Kang Mas Ray Dendi, penganut dogma. Tidak perlu mikir jika diskusi mentok, ujung-ujungnya ya kembali ke dogma dan dogma lagi. Ya memang benar sih. Selamat menikmati dogma dan mematikan akal. Gas terus Gus. Buktinya tidak ada top level dari kekristenan yang nongol. Sekali lagi yang kompeten dan cerdas, yang bukan yang abal-abal dan kaleng-kaleng. Dogma kan semakin punah dan bubar. Silakan cari data di negara mana dogma yang berkembang. Ya memang begitu Kang Mas Raidendi ya. Sebetulnya sih aku mengharapkan orang-orang seperti Pak dosen kita ini juga lama nggak masuk, ada 2-3 unggahan mungkin sibuk ya. Kalau ngobrol dengan orang-orang pinter itu seperti Pak dosen kita itu seperti itu enak gitu loh ya. Pak dosen kita itu kan dosen bahasa Ibrani ya, dari Kristen Protestan itu, bukan Katolik sepertinya. Itu enak kalau ngobrol. Ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya enggak. Jadi tidak ada saling hujat. Tapi ya kalau ketemu kelas anjing-anjing kurap yang kelas emperan toko lah. Ya memang ya memang ya seperti itu, tapi caranya gimana? Ya sudah dianggap aja itu radio rusak, itu biarin aja, kasih kesempatan ya sudah. Lama-lama baterainya habis, diam sendiri. Ya, memang begitu. Harapanku sih harusnya yang masuk itu yang top level lah ya. Punya apa namanya? Kapasitas dan otoritas akademisnya bagus. Kalau orang sudah seperti itu, dia nggak mungkin menghujat. Walaupun berbeda dalam hal yang prinsip sekalipun itu tidak. Karena agama itu memang tidak untuk dihujat, tapi dihormati. Apapun agamanya. Dan itu bisa disikapi oleh teman-teman kita yang punya background pendidikan, yang bukan hanya kelas-kelas sekolah minggu aja. Kalau yang sekolah-sekolah minggu yang seperti aku bilang, ya anggap saja anjing kurap lagi menggonggong. Nanti kalau capek ya diem. Nggak usah dihiraukan. Seperti aku mana pernah menghiraukan ya. Orang dia yang masuk-masuk ke sini kita juga nggak nyuruh. Keluar-keluar juga ya karepmu, terserah. Nggak ada masalah. Gitu Mas Dendi ya. Terima kasih atau nuhun, salam untuk keluarga. Nanang Turki, alhamdulillah sudah memakmurkan musola, lanjut ngaji. Turki hadir gaspol GF. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Nanang Turki. Berikutnya di Mas Sanse, Semarang, selalu hadir nyimak Tuan Guru. Salam Isra, salam sehat untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Masku yang ada di Jogja, Kang Mas Edi Margono. Atau nuhun Kang. Berikutnya, nah ini yang punya Brebes, Kang Nurkolis ya. Nyimak, sehat selalu, salam baru. Salam baru. Iya kan enak bilang gitu. Kenapa kamu gini-gini? Enggak, aku kan baru bukan ulama. Beres. Salam Islam rasionalis guru. Ya, salam juga untukmu dan keluarga ya. Atur nuhun Kang Nurkolis. Didi nyimak Gus Brebes, ya, ini Brebes juga ya. Oke. Ini siapa ini? Denny Ribeiro. Kok kamu seperti orang sekarat gini, Denny Ribeiro ya? Biasanya kamu bagus kok, akhir-akhirnya seperti orang sekarat kamu. Denny Ribeiro, sibuk berseri-seri membahas iman Kristen tapi lupa membahas kontroversi iman Islam sendiri. Gini loh ya Denny Ribeiro, aku nggak tahu kamu ada di mana. Kamu tak omongin baik-baik ya. Di sini itu sudah merupakan kesepakatan dan di akhir videoku itu tetap aku jelaskan ya. Kita ini mendiskusikan dalam bingkai akademis. Ya. Bukan berarti menghujat, menyerang, merendahkan, tidak. Kita berbicara akademis. Akademis itu harus berbicara objektif apa adanya. Jadi kalau dia mengungkapkan apa adanya dan itu ya tidak sesuai dengan apa yang kamu imani, kamu jangan tersinggung. Di sini kan aku sudah bilang minta kedewasaannya itu ditingkatkan. Yang dewasa itu bukan umurnya, tapi kedewasaan psikologis, yaitu siap menerima perbedaan dengan tetap menghormati. Itu loh. Kamu tak lihat di sini bengek kamu. Ya. Merasa tersinggung, merasa sakit hati, jadi komanmu seperti ini. Kan kamu sudah lihat, aku juga berseri-seri membahas tentang iman Islam, bukan iman Kristen saja. Kenapa kamu jadi penyakitan seperti ini? Ya, aku kan bahas iman Kristen, iya, iman Islam juga iya. Kok tiba-tiba kamu bilang berseri-seri membahas iman Kristen? Iman Islam juga aku bahas kok, ya. Jadi gitulah ya. Kalau kamu memang merasa tersinggung, tidak puas atau sakit hati begini, padahal aku sudah mengatakan di sini itu domainnya akademis. Apa yang tidak boleh dibicarakan di luar boleh dibicarakan di sini, tapi yang sudah dibicarakan di sini jangan dibicarakan di luar, karena nanti bisa menjadi diterima sebagai sesuatu yang bermasalah. Aku sudah bilang begitu. Dan kamu seperti wong Jawa ngomong seperti apa ya? Kalau kamu itu dewasa dalam kerangka berpikir akademis, nggak begini. Ini kesannya bahwa kamu nggak terima dan aku menurutmu hanya membahas iman Kristen. Tidak, iman Islam juga aku bahas. Dan ini juga pengetahuan terhadap teman-teman Islam. Ketika aku sudah berbicara tegak, aku itu sering seperti orang berdiri di tengah jalan. Dia mendapat hempasan dari depan, dari belakang. Sama ketika aku sudah menegakkan rasionalitasku, contohnya ketika aku bilang bahwa Kanjeng Nabi bisa tidak turun lagi, itu dari saudara sendiri juga menyerang. Dari Kristen juga menyerang. Nah, seperti ini. Ya nggak apa-apa, resiko. Resiko. Dakwah itu bukan seperti kita di jalan tol mesti mulus. Gitu ya. Terus kamu juga, kamu apa ini namanya ini? Kamu klik, iya kamu klik namanya ini, atau kamu cantumkan HTTPS YouTube segala macam itu. Aku nggak pernah tonton itu. Videoku sendiri aku aja jarang tonton. Kok ngapain nonton videonya orang yang belum jelas isinya apa juga nggak tahu. Kalau teman-teman kamu tanya, teman-teman kalau kirim aku link video aku tanya, jelaskan aja apa isi videonya.
Karena aku kemungkinan besar tidak pernah tonton. Bismillah. Dan kamu ini kirim lagi seperti itu. Untuk apa? Ya, untuk apa? Ya. Dan ini dari teman-teman yang komentar dari Sam Gedang Godok ini, apa komentar dia ini, ya? Aku tahu ini, kalau ketemu nama ini aku tahu, ya. Aku tahu ini. Lah ini mau kamu suguhkan ke aku. Ya, anak yang baru tamat sekolah kemarin sore. Teman-teman bisa lihat ya, aku belum sempat mengcompare. Karena fileku itu DVD, nggak tahu nanti kalau ada waktu aku komplit. Jadi aku belum mengunggah. Tapi teman-teman lain sudah mengunggah. Lihat di channel teman-teman lain. Ketika aku berdebat dengan MYM, ya, judulnya Trinitas vs Tauhid. Kamu tonton. Itu ada sebuah kisah yang behind screen yang publik tidak tahu. Ya. Sebetulnya itu pertama, kesepakatannya itu diadakan 2 putaran. Putaran pertama kami dari Arimatea melaksanakan. Dengan konsekuensi logis semua biaya kami yang nanggung. Baik sewa gedung, konsumsi, sound, kursi. Itu duit semua itu, bukan kertas. Maka kalau kita mau menggelar perdebatan itu minimal kita harus punya 15 atau 20 lah. Supaya aman. Itu semua dibayar. Kami yang melaksanakan. Dengan kesepakatan nanti di putaran kedua pihak Kristen yang melaksanakan. Tentunya dengan konservatif juga mereka yang menanggung semua biaya. Itu kesepakatannya gitu. Ya. Oke, berikutnya si Pak Pendeta, Pak dosen itu, ya, kan aku dikasih ini nih aku dikasih ini sama dia. Ini buku dia nih. Aku dikasih. Ya, kasih hadiah. Nih. Nih. Ya, ini waktu aku debat dengan dia. Sebetulnya Pak dosen itu pertamanya itu ngajak teman dari Kupang. Teman pendetanya. Informasi yang terima karena aku punya utusan, beliaunya juga punya sekretaris utusan namanya Wahyu atau Firman aku lupa gitu ya. Jadi aku ini bicara berdasarkan informasi yang dapat dari orang yang aku utus gitu ya. Ternyata yang dari Kupang pertamanya mau, tapi begitu dengar Arimatea dia enggak mau. Arimatea itu kan penggagas diskusi lintas iman yang pertama kali sebelum sekarang banyak menjamur itu Arimatea. Secara organisasi Arimatea itu yang pertama. Jadi kami sebagai lembaga dakwah yang pertama kali mengadakan diskusi terbuka lintas iman itu. Kalau sekarang kan sudah menjamur. Nah begitu aku kan bergabung di Arimatea kan. Nah begitu dengar nama Arimatea enggak mau. Berikutnya beliaunya cari teman dapat dari Jakarta. Tapi dengan catatan tiket kami yang nanggung. Aduh, ya kami enggak bisa. Kalau harus tiket kami yang nanggung karena biaya event aja sudah seperti itu kok, sewa gedung, kursi, sound system, konsumsi dan lain-lainnya. Kalau harus menanggung lagi biaya tiket PP pendeta yang dari Kristen kan ya berat gitu loh. Akhirnya kan ini jalan terus sementara waktu sudah ditentukan. Muncullah si ini yang diajukan dia itu, si GP ini ya. Si GP ini muncul ya. Mana bukuku ya? Nah itu cari kan bukunya. Waduh, aku lupa ya. Bukunya tentang Tritunggal tuh. Coba cari tuh buku Tritunggal, bukunya segini ya. Yang segini ya. Ada nggak di situ? Ya. Bukunya seginian. Oh itu depan itu depan. Depan sendiri itu. Ah, ada bawa sini.
Masukkan itu apa yang di dalam. Nah. Akhirnya panitia mengundang si GP ini. Pada waktu itu dia ingatku masih semester 7. Dia kan dari Surabaya, semester 7. Aku keberatan. Ngapain juga ngadepin anak kemarin sore. Kalau bahasa Al-Quran itu, ngapain juga ngadepin anak yang masih dalam buayan. Jadi gitu loh ya. Itu anak dalam buayan bukan berarti dia masih digendong-gendong gini. Anak kemarin sore bukan berarti baru lahir kemarin. Enggak. Dia itu masih semester 7, ingatku saat itu. Ya. Aku sebetulnya menolak. Cuman akhirnya aku nggak bisa menolak karena ada pertimbangan lain juga. Kan nggak enak kalau pembicara narasumber Islam 2, narasumber Kristen 1, kan setelah itu di shot kan nggak enak ditonton, pincang. Kan aku sama si Ali pada saat itu kan, lihat di videonya itu aku sama si Ali. Nah kalau Pak Pendeta dosen kita MYM ini sendiri kan nggak enak. Tak pikir-pikir, akhirnya aku harus menerima, ya sudahlah. Ya, harus menerima, ya sudahlah. Akhirnya untuk pikirku gini, setidak-tidaknya kalau di shot dan jadi video itu imbang 2 lawan 2 gitu loh. Akhirnya aku mengalah, ya sudah wes. Dipanggillah dia. Sebetulnya dia tidak masuk, ngapain juga mau diskusi sama dia. Nah, makanya ketika dalam perdebatan itu aku hanya melayani Pak YM, ya, MYM. Nah, ketika dia mau menyangga, aku tonton tuh videonya itu kan dipotong-potong kadang-kadang. Aku bilang, diam kamu duduk. Nanti kalau kamu sudah wisuda selesai kuliah baru boleh sama aku. Bagaimana dia mau menyangga dengan membawa buku ini? Ini bukunya ini gurunya dia yang nulis. Lah buku ini sudah aku luluh lantakkan kok. Dia sama mau berdiri gini-gini. Ya. Nih. Nih, siapa yang nulis nih? Dia pas aku berdebat di depan sama Pak YM, dia mau ikut ngomong gini-gini, langsung aku bilang, duduk kamu diam. Nanti kalau sudah tamat baru ngomong gitu. Ya. Gitu kok mau dibawa ke sini sama si sopo kuwi mau. Beru. Sopo jenenge iki mau? Siapa namanya nih tadi? Sama si Denny Riberu. Denny ya. Ngapain video? Aku juga nggak nonton loh ya. Aku tahunya dari komentar si Gedang Godok ini ya. Si GP itu alias si Kono Indoloho apa sih ini ya. Dia gini-gini. Langsung aku ngomong, duduk kamu diam. Aku gitu kan. Nanti kalau kamu sudah wisuda ketemu aku. Atau gurumu bawa sini. Nah kok gitu kok videonya dipakai. Untuk apa? Ya, pernah kemarin aku ditelepon At-Tauhid. At-Tauhid mau ngadakan diskusi gitulah ya. Dan salah satunya narasumbernya dia gitu ya. Sepertinya dia ngasih syarat ke At-Tauhid. Syaratnya apa? Gus Beti harus dihadirkan gitu. Aku ditelepon sama At-Tauhid. Aku bilang oke saja. Tapi kalau dia ngasih syarat, boleh dong aku ngasih syarat. Apa Gus? Gurunya dia suruh ikut. Dan akhirnya nggak ada titik temu. Ya mungkin dia sudah tamat sekolah ya. Sudah wisuda, nggak tahu. Lah ini sudah tak telan kok, sudah tak makan, dia mau mendebat aku pakai ini. Ini ya, contohnya buku sudah tak makan, buka ya, aku buka siksak ya, mesti sudah ada merah-merahnya. Lihat, siksak, ada merahnya enggak? Ada garis merahnya enggak? Ya toh? Kita acak lagi. Ada enggak? Acak lagi ya, acak ini. Ada enggak? Nah. Jadi ini sudah aku lahap, terus dia mau mendebat aku pakai, mbok ya yang nulis ini gurunya suruh ke depan sini.
Tak ajari bahwa Tritunggal itu sesat. Kok videonya di bawah? Aduh. Nah, begitu juga akhirnya kan di pertarungan itu kan sengit antara aku dengan pendeta MYM ini ya. Akhirnya dia minta season kedua dan itu one by one ya, 1 lawan 1, dan dia minta dalam pertarungan yang kedua itu, putaran yang kedua itu dalam sisi apa dia bilangnya, filosofis. Dan aku bilang oke. Karena apa? Kalau dalam sisi Alkitabiah, Tritunggal itu tamat. Sudah nggak usah banyak macam lah. Tamat, karena dia nggak Alkitabiah. Tetapi kalau dibawa ke filosofis, nah itu masih ada kemungkinan menang. Tapi tergantung siapa juga yang dihadapi. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Walaupun dia bisa ditekan oleh kekuasaan, satu saat dia akan muncul bahwa dia benar. Bahwa Allah tunggal itu adalah kebenaran, bukan Allah Tritunggal. Dan aku iakan, tapi akhirnya sampai sekarang juga enggak. Udah ada 10 tahun enggak, 11 tahun. Enggak terrealisasi. Kalau kalian punya duit mau mengadakan event, silakan. Ya, kalau punya uang 15 atau 20 juta, bikin event. Sewa di hotel mana? Temukan lagi aku sama dia, enggak apa-apa. Kalau ketemu som-soman, aku enggak mau. Ketemu itu harus muka berhadapan muka. Kalau som-soman itu banci itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau ngobrol biasa, som-soman ya nggak apa-apa. Ya, oke. Itu untuk saudaraku yang aku kasihi, aku sayangi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba Allah yang Maha Agung. Ya, kalau kamu tidak siap, aku sarankan jangan masuk di sini. Ya, karena nggak enak. Aku juga nggak enak sama kamu, dikirain aku apa ya, membuat gangguan dalam keimananmu, meresahkanmu, enggak kan, kasihan. Enggak, aku menghormati, kan aku sudah bilang dalam diskusi akademis kita bisa berbicara bebas, tapi iman orang harus dihormati, dan aku kan menghormati. Jadi sekarang kamu harus mengupgrade dirimu lebih dewasa lagi. Kalau belum bisa mengupgrade kedewasaanmu, jangan masuk di sini daripada kamu bengek. Karena kalau ngomong bla-blaan, terus kamu tersinggung karena imanmu di kupas tuntas, kan bisa bengek kamu. Mending jangan masuk sini. Nah, karena kalau lihat dari WA-mu ini, kok WA namanya? Apa namanya ini? Apa loh jenenge gitu? Komentarmu ini kamu nggak paham ya. Seolah-olah aku hanya membahas iman Kristen saja. Tidak, iman Islam pun aku bahas kok. Masa kamu nggak tahu? Ya, itu saranku ya. Semoga kamu bisa perhatikan ya. Jadi daripada kamu bengek di sini, kan mending keluar saja. Atau kalau mau tetap di sini, jangan nangis bombay gitu loh, seperti orang teraniaya, karena aku tidak akan menganiaya siapapun. Enggak, aku tetap menyayangi semuanya. Oke, itu sudah aku bacakan. Sekarang kita masuk ke inti. Oh, terbatuk-batuk ini. Kajian kita, ya. Masuk ke inti kajian kita. Di mana tadi fotonya ya? Sebentar. Aku akan melihat di mana fotonya ini. Ya, ini Androidnya kadang-kadang lari-lari. Kok tidak ada di sini ya? Sebentar Mas ya, harap sabar. Tidak ada di sini. Jangan-jangan di sini dia, ya. Oke. File saya gambar, oke. Nah, ini Mas, ya. Kita sekarang, gini aja, gini. Aku kasih kerangka berpikir dulu, ya.
Tuh, di sini bisa nampak tuh. Di sini bisa nampak. Mulai ini. Ini sampai sini. Kalau sini silau. Ya. Karena ini aku masih perlu, ya. Semoga bisa semakin jelas. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan. Hari itu ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak ini? Kita mulai Ahad, Isnain, Sulasa, Arba'ah, Khomsah, Jum'ah, Sab'ah. Ya, atau hari yang sekarang ini kan sudah terkontaminasi. Minggu ya, Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Atau gini aja. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Ya. Ada pernyataan di sini. Pernyataan begini. Gus Bedi sorry. Ya. Lahir hari titik-titik. Ya. Pahamin ini dulu. Pernyataannya gini. Gus Bedi lahir hari titik-titik. Maka diisi. Ada yang ngisi hari ke-1 atau Ahad, ada yang mengisi hari kedua atau Isnain, ada yang mengisi hari ketiga Sulasa, ada yang mengisi hari keempat Arba'ah, ada yang mengisi hari kelima Khomsah, ada yang mengisi hari keenam Jumat, ada yang mengisi hari ketujuh Sab'ah atau Sabtu. Apakah semua jawaban itu benar? Coba. Gus Bedi lahir, yang pertama bilang hari Sabtu, ya, atau dari atas ya, hari Ahad, hari Isnain, hari Sulasa, hari Arba'ah, hari Khomsah, hari Jumat, hari Sabtu. Apakah ketujuh pernyataan itu benar semua? Ini otakmu supaya ngerti, supaya cerdas, gobloknya supaya hilang. Bisa diterima itu semua sebagai kebenaran. Kalau kamu waras, kamu akan mengatakan tidak bisa. Karena tidak ada ceritanya orang lahir 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tidak bisa. Orang lahir itu 2 kali itu tidak mungkin. Lahir sekali. Maka dari 7 jawaban dari kuesioner yang diajukan ini, tidak mungkin ini benar semua. Ya. Dan orang pun tidak mungkin lahir 2 kali. Nah, sekarang kita tanya sama Gus Bedi. Gus Bedi lahir hari apa? Hari Sulasa. Nih, hari Selasa dia dilahirkan. Maka dia setiap hari Selasa berpuasa sunnah. Ya. Maka jawaban ke-6 yang lain yang bilang hari pertama salah. Kedua salah. Ketiga hari keempat salah. Hari kelima salah. Hari ke-6 salah. Hari ke-7 salah. Paham ya? Ini logika dasar berpikir. Kalau ini kamu nggak tahu, ojo sih ngaji mrene. Jangan dulu ngaji ke sini kalau ini belum tahu. Ya. Aku ulangi.
satu peristiwa yang sama dikabarkan dengan 7 kabar yang berbeda, maka tidak mungkin ketujuh kabar itu benar semua. Tidak mungkin. Yang mungkin apa adalah satu benar dan selainnya salah. Ada lagi satu kemungkinan, salah semua. Kalau salah semua berarti Gus Betiknya belum lahir. Itu loh. Ya. Kemungkinannya gitu. Seperti ini, dia masuk yang kedua. Satu benar dan semuanya salah. Yang bilang lahir hari Ahad salah. Senin salah. Arba'ah salah. Khomsah salah. Jum'ah salah. Sab'ah salah. Yang benar hanya hari Selasa. Karena setelah di cross check, memanglah Gus Betik itu lahir hari Selasa. Buktinya apa? Hari Selasa dia puasa sunnah, mengikuti sunnah kanjeng nabinya. Kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa di hari Senin? Karena hari Senin itulah aku dilahirkan. Gus Betik, akhirnya apa? Selasa. Nah, Selasa. Kamu hari apa? Ya terserah kamu hari apa. Artinya kita punya aturan main dalam agama kita itu ulang hari, bukan ulang tahun. Nggak ada ceritanya ulang tahun. Jadi anak-anakmu kamu bina akidahnya. Ya. Nggak ada ulang tahun tuh, nggak ada. Ya. Oke, paham ya bahwa dari semua jawaban ini satu benar dan semuanya salah. Oke. Hapus ini sekarang. Dulu aku belajar bahasa Inggris ya, namanya Pak Bur, guru bahasa Inggris. Yang suka dikerjainku temanku namanya Marsono waktu masih SMP. Dihapusi itu bahasa Jawa itu artinya dibohongi gitu. Jadi Pak Bur ini Burhanuddin panggilannya Pak Bur gitu ya. Kalau sudah nulis banyak di papan tulis, manggil Marsono. Marsono, papa ini dihapusi. Semua ketawa. Karena dihapusi dalam bahasa Jawa artinya dibohongi. Padahal maksudnya suruh ngapus. Ngapus papan begini. Oke ya, ini udah clear ya. Oke. Oke, semoga mengertilah ya. Oke, sekarang informasinya ada 4 ya, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul. Berarti 5 informasi. Satu peristiwa yang sama disampaikan oleh 5 informan. Apakah informasinya benar? Nah, ini yang mau kita uji. Dengan yang tadi itu. Ya, dengan yang tadi itu. Apabila satu peristiwa diinformasikan dengan beberapa informasi yang berbeda, maka tidak semua informasi itu benar. Mesti satu benar, satu salah, atau salah semua. Kalau semua benar, tidak bisa. Ya. Kita selesaikan ini dulu. Sama-sama Lukas. Aku lebih memilih yang ini daripada yang ini. Nih. Alasannya apa? Nggak mungkin, bos. Ini juga Mas Suratno Eko salah itu. Mereka di sini itu bukan murid Yesus, Pak Suratno. Baca yang benar itu Injilnya. Ya. Sampai nanti kalau ke gereja supaya paham kalau pendetanya salah sampean bisa membenarkan. Ya. Mereka di sini itu adalah penduduk Yerusalem dan tua-tua Yahudi atau bos-bosnya pemimpin-pemimpin Yahudi itu. Konfirmasinya di mana? Di ayat yang ke-27 ini. Kalau sampean tulis itu kan ini sampean nisbahkan ke murid Yesus. Bukan, Pak. Waktu Yesus mau disalib itu muridnya lari semua. Itu loh, Pak. Sampean
Nggak apa-apa Pak yo, podo dulure ya, sama saudaranya nggak apa-apa. Meskipun aku Islam, kan sampai belajar Alkitab lewat aku juga nggak ada masalah. Ya. Karena kebenaran itu kan dari mana aja bisa. Ya, nggak usah terlalu fanatik. Ya. Kan sebagai pengetahuan sama toh Pak. Orang kalau mau belajar ya mesti tahu. Aku Islam tapi belajar Kristen ya mesti tahu. Belajar Buddha nanti ya tahu. Jadi nggak usah alergi. Makanya jenengan Pak, kesimpulan jenengan yang di komentar itu salah. Merekanya ini bukan ke murid Yesus. Karena murid Yesus lari semua. Ini kemana? Kalau pondok pesantren bilangnya itu domir. Domir hum itu mereka. Itu kemana? Lihat di KPR 1327. Maka kita akan mendapatkan jawaban, merekanya itu adalah penduduk Yerusalem dan kaum elitnya, bos-bosnya, pemuka-pemukanya. Bukan ke murid Yesus. Ya. Oke. Ini dilaporkan Lukas. Tapi di Injilnya Lukas tidak menggunakan mereka, tapi ia. Ianya ke siapa? Ke Yusuf Arimatea. Jelas beda Yusuf Arimatea dan ini. Maka kita harus memilih karena nggak mungkin benar semua. Seperti tadi, Gus Beti lahir hari apa? Nggak mungkin benar semua. Ini satu peristiwa disampaikan dengan dua informasi yang berbeda. Yang jadi konyol lagi, padahal yang menginformasikan sama orangnya. Tapi ada dugaan tadi komen dari teman Islam, boleh jadi itu Lukasnya Lukas yang beda, Gus. Ya bisa juga, artinya di sana kan nama Lukas bukan hanya satu orang. Ya. Jadi gitu, ya. Mana? Aku milih yang ini daripada ini. Karena apa? Tidak mungkin penduduk Yerusalem ini dan bos-bosnya ini mau ngopenin ini loh. Nggak mungkin. Orang justru ini yang menghabisi kok. Cuman kan dia tidak bisa menghabisi, harus lewat otoritas Rum yang diwakili oleh Pilatus gitu loh. Terus ini mau ngopenin, mau memakamkan, mau merawat, ketemu pirang perkoro. Jadi laporan ini kontradiksi dengan fakta historis, maka aku tolak. Aku lebih memilih ini. Jadi ini salah. Udah ya, salah. Salah tak hapus. Oke. Salah tak hapus. Sekarang tolong nih Bapak dibantu nih. Ini karena ini nulis angka-angka kadang-kadang. Ini lah ya. Matius, Markus, sama Yohanes ya. Lukasnya sudah. Ya. Sebentar nih biar kering dulu. Mulai dari atas. Matius 27 57 60. 57 60. Oke. Markus 15 43 46. Oke, di sini Yohanes 19 38 42. Udah, ini. Ya. Jadi aku tidak membiarkan kalian ada di awang-awang. Maka di edisi tamat penutup ini aku kerucutkan mana sebetulnya laporan yang benar ini. Ya. Sebentar, ini 8. Oh, ini bahasa masih ya. Ya. Nih. Oke, ya. Di sini sama. Pakai iya, kemarin sudah aku jelaskan. Ini iya, ya. Dan dia merujuk ke Yusuf.
Arimatea. Yusuf Arimatea. Ya. Di sini lain, dia tidak mau iya, ya. Tapi mereka yang menguburkan, astagfirullah. Yang memakamkan itu mereka, bukan iya. Mereka. Ya. Oke. Merujuk ke siapa? Pertama ke Yusuf Arimatea plus Nikodemus. Ya. Aku takut salah, tak lihat dulu Nikodemus atau siapa. Ya. Nikodemus, nama-nama ini paling ribut aku ngapal nama. Ya. Siapa namanya? Oh betul, alhamdulillah. Nikodemus, ya. Nikodemus. Ya. Terus mana yang benar ini? Lihat. Seperti tadi waktu kita mengadu Lukas sama Kisah Para Rasul. Ya. Mana yang benar? Nggak mungkin ini benar, ini juga benar. Orang ini jelas iya, ini juga iya, ini mereka. Masa terlalu sulit untuk membedakan iya sama mereka? Dulu belajar waktu di sekolah bahasa Indonesianya dapat berapa? Ya. Iya itu bukan mereka, mereka bukan iya. Gitu ya. Ini tidak sama, makanya versus. Sehingga kalau kita breakdown lagi, ternyata memang beda. Di sini Yusuf Arimatea. Di sini Yusuf Arimatea. Di sini Yusuf Arimatea. Di sini Yusuf dan Nikodemus. Berapa lama, Le? 1 jam. Waduh. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Supaya tuntas sekalian gitu ya. Di sini Yusuf Nikodemus. Terus mana yang mau diambil? Mana yang mau diambil, mana yang mau diambil? Nggak bisa ini diambil semuanya, nggak bisa. Ya. Maka ini ada Matius bikin laporan, Markus bikin laporan, Lukas bikin laporan, Yohanes juga bikin laporan. Jangan lupa, ini Injil-Injil terdahulu, paling tua itu Markus 50 Masehi kalau nggak salah. Ini lebih tua, ini lebih muda. Ini 90 Masehi ditulis. Ini sekitar Markus itu mulai 50 Masehian ya. Nanti ada yang 80, lihat sejarah ya. Udah. Supaya teman-teman Kristen tahu, yang terakhir itu belum tentu salah. Kan biasanya teman-teman Kristen, bagaimana itu Al-Quran turunnya 750 tahun kemudian kok mau kritik Injil gitu. Ya karena kerangka berpikirnya nggak ngerti bahwa semua kitab buluh itu datang dari satu sumber yang sama, yaitu Allah atau Yahweh. Nabi tidak punya otoritas, hanya menyampaikan saja. Apa yang masih dilanjutkan dari kitab-kitab terdahulu, apa yang tidak dilanjutkan lagi, itu Nabi hanya mengikuti saja. Otoritasnya ada kepada yang punya kitab. Itu kitabullah, kitabnya Allah. Cuman kok pemahamannya parsial, itu kitab abad ke-6 kok mau mengkritik abad pertama gitu ya. Gondolmu goblok. Sama seperti ini. Ini 90 Masehi ini. Ini terlebih dulu ini. Tapi aku cenderung memilih yang ini. Dan yang ini salah. Alasannya kenapa? Harus tahu alasannya. Maka alasannya ada di Yohanes 19:38. Itu mendukung historis dengan adanya kalimat, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Itu data historikal yang sangat akurat. Bahwa bagaimana
di tangan orang-orang Yahudi, Yesus harus mati. Maka sudah sangat logislah adanya penjelasan sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Nggak seperti di kisah para rasul tadi. Justru orang Yerusalem dan tua-tua Yahudi yang menguburkan. Bertentangan juga dengan Yohanes 19:38. Yohanes 38 itu sesuai historis. Sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Sekarang kamu aja, orang itu kamu targetkan, oh, lu harus mati. Ya. Tiba-tiba yang lu targetkan mati itu jasadnya dibawa sama orang lain. Lu berubah nggak? Itu sisi pertama yang kita ambil dari narasi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Sisi kedua, tapi ini masih trigger ya, artinya belum kita bahas. Cuman aku lempar sebagai trigger supaya otakmu itu bekerja. Otakmu itu tidak tidur. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari narasi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi? Bisa jadi sebetulnya jasad yang dibawa itu belum meninggal. Kalau nanti ketemu orang Yahudi, loh dia belum meninggal. Dimatiin sekalian. Makanya sembunyi-sembunyi bawa. Jadi narasi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi itu tidak ada di sini, tidak ada di sini, tidak ada di sini, adanya di sini. Dan itu sesuai dengan historical, sejarah, maka aku memilih yang ini dan menolak yang ini, yang ini, yang ini. Apabila satu peristiwa disampaikan oleh beberapa informasi yang berbeda, tidak mungkin semua informasinya benar. Pasti satu benar, semuanya salah. Dan ini salah, ini salah, ini salah. Ditambah tadi kisah para rasul juga salah. Di sini ya. Kisah para rasul. Ya. Kisah para rasul berapa tadi itu? Sebentar. 13:27 sampai 29. Ya, ini sudah kita cross check juga salah. Ya, aku memilih yang ini. Walaupun dia datang kemudian 90 Masehi. Artinya apa? Dia posisinya mengkoreksi yang ini. Yang terdahulu. Gitu loh. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu mengkoreksi yang terdahulu. Yang salah dibenarkan sama Al-Quran. Gitu loh. Sama ini. Ini salah dibenarkan sama ini. Meskipun ini salahnya sebetulnya belum total. Karena yang membedakannya di sini tidak ada Nikodemus, di sini ada Nikodemus. Jadi sebetulnya salah di sini itu salah dalam tanda kutip. Artinya ya masih lumayan lah ya. Beda dengan yang KPR ini salah banget. Kalau ini salah dalam tanda kutip, ini salah banget. Ini yang benar. Ya, dia lengkap. Ya. Dengan sebuah kerangka berpikir, legal standingnya, sebuah, ini catat nih supaya kamu ngerti, ya supaya otakmu itu cerdas. Satu peristiwa yang sama diinformasikan dengan beberapa informasi yang berbeda, maka kemungkinannya satu informasi benar, informasi lainnya salah. Atau informasi semuanya salah. Itu aja. Karena tidak mungkin semua informasinya benar. Nah, di sana pijakannya dan kita terapkan di sini hasilnya seperti ini. Jadi sudah terjawab. Siapa yang memakamkan Yesus? Jawabnya adalah dengan merujuk Yohanes 19:38 sampai 42, khususnya kita fokus di Yohanes 19:38 dan 39-nya, ya. Kemudian di 40-nya, maka terjawablah Yesus
dan Nikodemus. Oke, tuntas sudah ya, selesai. Jadi kamu biar nggak ngawang-ngawang, jawabannya sudah aku kasih, ya. Sampai di sini dulu kajiannya ya, semoga ada manfaat yang diambil. Ya, namun sebelumnya aku mengajukan pertanyaan. Silakan jawab sendiri-sendiri. Kitab suci itu kan nggak boleh ada salah. Nggak boleh. Dia harus suci dari kesalahan. Terus ini ada yang salah. Kira-kira dia memenuhi sebagai kitab suci atau kitab yang dianggap suci? Jawab sendiri. Ya. Berikutnya, kalian tahu hadis kan? Kalau hadis tidak ada masalah, karena memang terjadi uji kesahihan seperti ini. Ya. Lalu mana yang paling sahih, itu yang diambil. Ya. Oke, ini dulu dari aku ya. Pesan dari aku, jaga Allah, Kanjeng Nabi, Islam, Al-Qur'annya dibaca, teguhkan imanmu ya, menjadi milikmu yang abadi sampai kau menutup mata, tetapi jangan lupa hormati iman saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ini dari aku, semoga semuanya ya kalian dapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa mengkaji lagi materi-materi berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.